Halo Sobat Jekis, sekarang kami dari Laknas bersama beberapa awak media otomotif dari Indonesia sedang berada di Hong Kong. Karena kami di sini sedang menghadiri acara undangan dari XPeng, di mana di sini sedang ada acara XPeng Global Brand Night. Ibaratnya launching global besar-besaran di mana mereka mengundang banyak sekali awak media dari seluruh dunia, salah satunya dari Indonesia. Dan pastinya di sini juga mereka telah memajang banyak mobil yang bisa kita lihat langsung dan kita rasakan. Dan kita akan mulai reviewnya dari mobil yang satu ini dulu, iya, XPeng G6. Seperti yang kalian tahu, mobil ini kan udah launching di Indonesia beberapa waktu lalu bersama dengan XPeng X9 juga. Yang X9 kita udah bikin reviewnya, yang G6 belum. Tapi ada yang berbeda dengan G6 ini, karena ini adalah G6 edisi 2025 alias sudah yang facelift ya. Nah, jadi apa bedanya sih G6 facelift ini dan berapa lama kira-kira mobil ini akan tiba di Indonesia? Yuk kita kupas semuanya dari the all new XPeng G6 2025. Nah, Auto Junkies, XPeng G6. Iya, tapi ini adalah XPeng G6 yang berbeda dengan yang beberapa waktu lalu kita temukan di Indonesia. Karena memang mobil ini itu merupakan bagian dari global expansion lineup-nya XPeng bersama dengan X9 full size MPV juga. Jadi sekarang XPeng tuh lagi ekspansi besar-besaran secara global, sehingga mereka nggak hanya berniat untuk jualan di China atau di Hong Kong seperti yang kita sekarang. By the way, shout out juga, kita sekarang sedang berada di Hong Kong, lebih tepatnya di event XPeng Global Brand Night. Ini kayak semacam launching global produknya mereka gitu ya, yang menandakan bahwa mereka akan segera ekspansi besar-besaran. Makanya mereka mengundang banyak sekali awak media dari seluruh dunia, termasuk Indonesia salah satunya. Jadi terima kasih XPeng sudah mengajak kami juga. Kalau kalian pengen tahu update terbaru dari XPeng, kalian bisa check out sosial media mereka di bagian sebelah sini. G6 ini merupakan salah satu dari dua lineup XPeng yang mereka jor-joran banget untuk diglobalisasi. Dan sudah mengaspal di Indonesia beberapa waktu lalu gitu, walaupun belum ada detail lengkap mengenai contohnya harga ataupun spesifikasinya versi Indonesia. Tapi di tahun 2025 ini, G6 ini sudah mengalami penyegaran, iya, alias sudah mengalami facelift gitu ya. Walaupun secara tampang dia faceliftnya gak yang terlihat terlalu gimana banget, hanya mempermanis tampilannya aja. Tapi kalau kita bicara soal ubahan, mobil ini mengalami 81 perubahan yang tentunya bikin dia semakin improve dan semakin enak lagi untuk dipakainya. Suspensinya diupdate, sistemnya sudah mengalami Touring AI Intelligent Driving, jadi sistem otonomnya lebih canggih. Dan pastinya segala aspek dari baterai, dari elektrik motornya sudah mengalami improvement juga. Jadi sebenarnya improvementnya tuh banyak yang tak kasat mata gitu. Nah, tapi berhubung kita belum pernah ngulas G6 sama sekali, ya udah sekalian aja kita ulas versi terbarunya di sini gitu ya. Siapa tahu nanti datang ke Indonesia nggak lama, karena XPeng tuh update mobilnya cepet banget, ya kan? Dari tadi syuting lewat mulu ya, oke. Kita bahas dulu soal eksteriornya, mulai dari belakang seperti biasa. Desain dari si XPeng G6 ini memang approach-nya tuh ala coupe SUV ya. XPeng tuh seneng banget bikin format baru mobil. Yang versi SUV dikupein, yang versi X9 MPV juga dikupein juga menjadi MPV coupe pertama di dunia. By the way, kalau kalian pengen nonton MPV yang X9, kita udah bikin reviewnya lengkap banget. Waktu itu kita syuting di Thailand, bahkan sebelum launching Indonesia. Silahkan kalian tonton di video yang sebelah sini nih. Waktu itu Alvin yang review, sudah kita kupas tuntas semua. Nah, untuk si G6 ini, dia model coupe SUV, jadi atapnya tuh sloping banget ke bagian belakang sini, benar-benar rendah gitu ya. Jadi terlihat sangat aerodinamis. Tentunya udah ada integrated roof spoiler sewarna bodi di atas, ada aksen piano black juga ke bawah, antena bahkan tidak visible, jadi udah gak ada desain yang ganggu lagi. Semuanya sudah integrated, third brake stop lamp sudah LED, kaca udah ada di fogger, dan wiper ada. Tapi dia wipernya nggak di bagian sini, dia wipernya ngumpet di bagian kolong spoilernya sebelah sini. Jadi rapi banget desainnya. Nah, ke bagian bawah lagi, dia ada unsur sedikit
ducktail di bagian belakang sini yang bikinnya terkesan sporty juga. Dan ke bawah dia ada aksen sedikit piano black di sini yang nyambungin kedua taillights-nya. Emblem Xpeng juga di belakang sini. Warnanya satin gunmetal gini sampai ke logo G6-nya juga warna satin gunmetal. Ke bawahnya lagi bumper ada yang suara bodi di bagian atas dan juga ada aksen cladding hitam di bagian bawah, tapi dia claddingnya berwarna piano black. Iya, jadi lagi-lagi tampil lebih premium dan lebih mewah approach-nya. Dan ada sedikit aksen diffuser di bagian bawah yang warnanya satin gunmetal. Nah, safety udah ada 4 titik parking sensor di bagian belakang sini. Dan untuk kamera ini menunjuk ini, kalau Xpeng tuh sangat safety oriented gitu ya. Karena kameranya banyak. Kamera di sini ini untuk kamera mundur ya. Tapi dia ada kamera lagi di bagian tengah belakang taillight sini. Mungkin ini untuk keperluan intelligent driving ya. Karena kan mobil ini bisa autonomous driving ya. Termasuk ada kamera lagi di bagian spoiler atas sini. Ini untuk keperluan digital rear view mirror yang di dalam. Taillights-nya ini juga minimalis sebenarnya, tapi beda lagi approach yang dia nggak hanya garis aja, tapi diberi aksen putus-putus di beberapa bilahnya. Jadi kesannya tuh kayak garis patah-patah gitu. Jadi kesannya tuh unik aja. Dan ini pun taillights-nya tentunya sudah full LED dari lampu senja, lampu rem, lampu sein yang sudah sequential, dan juga ada fog lamp belakang yang disematkan di bagian bawahnya juga. Jadi udah lengkap banget. Dan bicara soal parking sensor, tadi gue bilang parking sensornya ada 4, salah. Parking sensornya ada 6. Karena kan mobilnya juga sudah bisa auto parking. Oke, lanjut ke bagian samping dari si Xpeng G6 edisi 2025 alias yang facelift. Pertama-tama soal dimensinya. Dimensinya ini nggak ada bedanya dibandingkan versi yang pre-facelift. Jadi sama persis seperti yang kita temukan di G6 yang di Indonesia juga. Jadi dia secara panjang dia di 4,7 meter, lebarnya di 1,9 meter, jadi cukup lebar gitu ya. Dengan tinggi di 1,6 meter. Wheelbase-nya juga sangat jumawa karena wheelbase-nya hampir 2,9 meter. Jadi benar-benar panjang nih. Yang artinya di bagian dalamnya memberikan ruangan yang lega juga untuk para penumpangnya. Di bagian samping kalau bisa lihat bahwa dia sudah ada aksen over fender kayak gini, tapi aksen over fendernya dibuat sewarna body lagi-lagi, jadi kesannya clean sehingga fendernya nggak kesannya bolongnya gede gitu ya. Tapi untuk urusan kayak rocker panel dan side skirt di sini tentunya ini tetap berwarna piano black supaya matching sama yang di belakang dan di depan. Nah, untuk urusan profil ini benar-benar kelihatan banget nih dari sampingnya. Sloping itu benar-benar kelihatan sangat seksi sekali gitu ya. Dan yang keren, door handle sudah model flush untuk depan dan belakang, jadi dia akan tertutup rapi pada saat kita tidak menggunakan. Dan kalau kita buka, pintunya ini frameless doors. Iya, frameless untuk depan dan belakangnya. Jadi benar-benar terasa sangat-sangat jumawa banget. Keren gitu ya. Nah, ini sendiri pintunya juga sudah dilengkapi kaca dengan double glass, jadi pastinya perdamaiannya sudah sangat baik. Untuk urusan pilar, untuk urusan window lining, semuanya juga sudah piano black. Iya, karena di yang facelift ini juga dibikin aksennya tuh lebih banyak yang piano black gitu ya, biar kesannya lebih mewah lagi. Di atas udah ada panoramic roof. Dan di bagian depan, ini juga untuk urusan spionnya, dia modelnya memang tidak pedestal, jadi dia masih di-mount di bagian pilar depan sini. Tapi ini full piano black sampai ke bagian tangkai-tangkai bawahnya sini, jadi udah full premium treatment. Di atasnya, sewarna body aja, dan spionnya juga ada yang unik. Kenapa? Karena kalau seandainya sistem otonomnya itu lagi nyala, spionnya ini akan menyala warna biru yang memberikan kayak informasi ke orang sekitar supaya tahu kalau mobil ini tuh sedang autonomous driving gitu ya. Jadi bukan gua yang nyetir, tapi mobilnya yang menyetir diri sendirinya. Nyala biru, dan itu ada di seluruh lineup Xpeng juga. Itu penanda yang sangat unik. Termasuk spionnya sendiri, electric retract, electric adjustment, auto retract, dan juga udah ada blast of warning baringan kacanya, dan juga ada kamera di bagian bawah sini karena kameranya sudah 360. Termasuk di bagian fendernya, ini juga ada kayak terlihat seperti fender vent dengan logo Xpeng, tapi bukan. Ini lagi-lagi adalah kamera. Dua. Satu kamera ngadep ke belakang, satu kamera ngadep ke depan, yang membuktikan bahwa Xpeng sangat serius dalam safety autonomous driving mereka. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke bagian kaki-kaki. Nah, ini juga salah satu ubahan terbesar nih di varian edisi 2025 karena peleknya sekarang dia sudah baru. Dia modelnya kayak flower design gini ya, jadi kayak bunga tapi kesannya high tech gitu, two tone polish tentunya dengan logo Xpeng di bagian tengahnya. Untuk ukuran pelek ini juga udah gede nih karena peleknya sendiri secara bawaan dia sudah ring
20 inci. Ya, jadi gede ya. Dan ini dibalut dengan ban yang no play karena dia pakai Michelin Pilot Sport EV dengan ukuran 255/45 R20. Pengereman depan belakang tentunya ada full disc brake semua. Safety yang standar kayak ABS, EBDB, traction control sudah ada semua. Bahkan kan dia sudah bisa autonomous driving juga. Jadi pastinya ADAS udah full lengkap banget gitu. Dan pastinya untuk keperluan mobil listrik seperti regenerative braking dan gitu-gitu, dia juga sudah ada semua. Oke, gak lengkap bahas soal mobil listrik tanpa bahas soal chargingnya. Nah, charging port dari si Xpeng G6 ini untuk edisi 2025 ataupun yang sebelumnya itu sama, yaitu terletak di bagian sisi kanan belakang kendaraan. Jadi mirip kayak tangki bensin pada umumnya gitu ya. Dan di sini integrasinya bagus nih karena dia langsung nyambung ke bagian taillight strip kayak gini. Jadi kesannya tuh kayak daun gini ya charging portnya. Untuk bukanya kalian tinggal tekan aja di sini, maka dia otomatis akan terbuka secara elektris. Iya. Dan kalau kalian lihat di sini, chargernya bukan CCS Type 2, ya tentu saja karena kan kita sedang berada di Hong Kong. Yang chargingnya itu sama seperti di China ya. Jadi untuk pasar sini, mereka tentu pakainya bisa AC standard charging ataupun DC fast charging dengan model GBT. Tapi karena Xpeng akan ekspansi global besar-besaran, tentunya untuk pasar global, ini sudah pakai model charging port CCS Type 2. Jadi udah nggak masalah buat di Indonesia juga bisa ngecas di rata-rata SPKLU yang ada di Indonesia. Dan bicara soal arsitektur, mobil ini kan dibangun di atas platform SEPA 2.0-nya Xpeng yang udah canggih banget. Dan dia sudah mendukung 800 volt arsitektur, makanya ngecasnya udah cepet banget. Apalagi di varian yang improvement ini, dia sudah 5C chargingnya, makanya dia kenceng banget gitu kan. Nah, untuk motor listrik, memang mobil ini hanya ditawarkan dengan varian rear motor rear wheel drive saja. Ya, jadi penggerak roda belakang, motornya ada di belakang, dan motornya sendiri menghasilkan tenaga 292 horsepower dengan torsi 450 Nm. Udah sehat banget kok angkanya, gak masalah sama sekali. 0-100 tuntas dalam 6 detikan. Jadi udah lebih dari cukup lah buat kalian pakai sehari-hari gitu ya. Dan karena sudah 5C charging, baterainya yang berkapasitas 85 kWh itu bisa kalian cas dari 10-80% hanya dalam waktu 10 menit aja. Total range-nya itu bisa 570 km. Kalian cas dari 10%, dia nambah 450 km dalam 10 menit. Iya. Tutupnya tinggal kalian pencet di sini aja. Juga elektrik. Dan setelah kita ke bagian fascia depan dari si Xpeng G6 edisi 2025 alias versi yang improvement gitu ya. Dan fascia depannya ini justru menurut gua adalah bagian yang paling kelihatan bedanya dibandingkan Xpeng G6 yang versi pre-facelift. Kenapa? Karena kalau kalian ingat, Xpeng G6 yang pre-facelift itu kan dia LED barnya ini tuh nggak nyambung. Jadi ada pemisah di tengahnya dan logo Xpengnya itu berada di bagian tengah-tengah LED barnya di sebelah sini gitu ya. Waktu itu yang kalau kalian lihat foto kita yang warna oranye, logonya di sini. Nah sekarang logo Xpengnya dipindahkan ke atas kap mesin, warna gunmetal juga, jadi senada dengan emblem di belakang. Dan LED bar yang di bagian depan sini, itu jadi nyebrang nyambung one single unit piece. Alias jadi nggak ada sambungan sama sekali. Bener-bener satu buah LED bar yang sangat panjang. Dan seperti yang kalian tahu, untuk bikin LED bar panjang yang single unit kayak gini, selain dia mahal, dia juga lebih susah in terms of kargonya, dari shippingnya, dari apanya. Karena kan dia unitnya jadi panjang banget gitu kan. Tapi ya Xpeng membuat hal tersebut possible. Makanya sekarang dia untuk LED bar di depan sini nyambung, gak putus sama sekali. Keren banget. Nah sisanya di bagian bawah masih terlihat serupa dengan yang versi sebelumnya. Jadi dia nggak ada grill tentunya karena kan dia full elektrik. Jadi cuma ada airdam di bagian bawah sini untuk keperluan pendinginan baterai dan juga keperluan AC-AC-an. Ini pun airdam bawahnya termasuk ke bagian samping sini claddingnya semuanya lagi-lagi sudah piano black, jadi sudah terkesan mewah. Dan untuk lampu ya seperti mobil kekinian. Jadi untuk DRL dan lampu senja dia di bagian atas LED bar full seperti ini. Tapi untuk headlight unitnya, klasternya ada di bagian bumper bawah sebelah sininya. Safety depan sini juga sama seperti di belakang. Jadi udah ada 6 titik corner sensor untuk kebutuhan semua AI-nya dia. Dan juga udah ada kamera depan yang disematkan di bagian sini. Udah ada radar juga. Pokoknya udah lengkap banget. Dan headlightnya sendiri dia di bagian bawah sini desainnya menyatu ke bagian panel hitam di bagian bawah sini ya. Panel hitam ini juga sebenarnya bisa
berfungsi sebagai sensor juga gitu. Ini sendiri sudah full LED, lampu senja, lampu dari di atas, dan untuk lampu low beam dan high beam dual proyektor LED di bagian bawah sini tentunya sudah adaptif high beam, dan lampu seinya pun sekarang jadi sequential, jadi sudah semakin modern lagi. Dan pastinya yang kalian lihat, salah satu hal yang berbeda juga adalah warnanya, karena di sebelumnya kebanyakan Xpeng G6 itu warna yang digembar-gemborin itu warna orange-nya dia gitu ya. Walaupun kalau pakai warna orange itu kayak agak seperti mangga gitu ya, karena bentuknya kan melengkung dan oranye, kayak mangga mateng gitu. Dilihat itu manis gitu. Tapi sekarang dia ketambahan beberapa warna baru. Salah satunya adalah warna kayak ungu gini ya, kayak lavender gitu. Ini juga warnanya cukup menarik nih, jarang ditemukan di mobil-mobil lainnya. Yang memberikan kesan yang ada unsur femininnya, tapi tetap futuristik dan keren juga. Dan secara overall, desain dari si Xpeng G6 edisi 2025 ini sudah menurut kita lebih ke arah penyempurnaan dibanding sebuah facelift yang dibutuhkan gitu ya. Karena G6 yang sebelumnya itu masih oke banget, masih gak ada masalah dari segi desainnya. Tapi Xpeng memang selalu revolusioner dalam bergerak cepat, makanya itu aja sekarang sudah disempurnakan lagi. Dan penyempurnaannya gak hanya dari segi kosmetik, tapi ada total 81 penyempurnaan termasuk di bagian AI, baterai, suspensi, kenyamanan kabin, insulasi, kaca yang sekarang double glaze, dan banyak lain. Luar biasa. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Xpeng G6 edisi 2025. Pertama dari pintunya. Seperti yang gue bilang tadi pas bahas eksterior, pintunya frameless untuk pintu depan dan belakang. Ini bikin kesan mobilnya tuh jadi sporty dan premium banget. Dan pada saat kita buka tutup pintunya, itu berasa kalau rilis dari pintu ini itu bukan rilis mekanikal, tapi rilis elektris. Makanya dia nggak yang jeglek gitu ya, tapi lebih ke arah ngek gitu. Kalau kalian buka nih, suaranya tuh kayak ngek, kayak tuh, kayak klek gitu ya. Jadi elektris. Dan pas mau masuk, kalian disambut dengan karpet dengan emblem G6. Oke. Nah, so begitu sih rasa duduk di baris pertama dari si Xpeng G6 edisi 2025. Tentunya yang kita review ini karena unit yang berada di Hong Kong, dia masih unit setir kiri, iya dong gitu kan. Nantinya kalau kata mobil yang versi facelift ini sudah turut global debut, yang pastinya juga dijamin akan global debut karena Xpeng memang selalu sangat ambisius ya dalam global domination gitu kan. Apalagi kalau soal mobil canggih, mobil AI, mereka tuh gercep banget. Nah, soal dashboard mobil ini juga di improvement ini berubah loh, iya. Kayak ternyata banyak juga gitu kan ubahannya ya. Dashboardnya desainnya berbeda. Karena kalau yang sebelumnya kan ada tulisan Opera, terus kayak aksennya tuh beda gitu. Ini aksennya sekarang dia pakai open pore wood gitu, yang kesannya tuh premium dan mewah. AC-nya kesannya lurus, piano black, dan juga bagian atas sudah soft touch, bagian door trim sudah soft touch. Door trimnya pun sekarang jadi jauh lebih premium dengan desain seperti ini. Ada ambient light yang naik ke atas. Semuanya desainnya terasa mewah gitu. Nah, perbedaan berikutnya ada di bagian tengahnya. Karena sekarang tentunya interface dari Xpeng ini juga sudah berubah. Ini sekarang sudah menggunakan desain infotainment yang lebih besar. Gak ada gimmick aneh-aneh bisa diputar, nggak ada, karena itu nggak butuh di sini gitu ya. It's just gimmick. Tapi di sini interface-nya tentunya sudah pakai interface terbarunya Xpeng gitu ya, udah built-in navigation, dan tentunya udah bisa touring AI autonomous driving juga. Termasuk di sini yang kita suka juga user interface-nya tuh sangat human centric gitu ya. Jadi kalian bisa ubah ini ke sini, taruh ini di sini, di zoom in, di zoom out, diputar segala macam. Semua itu sangat responsif ke sentuhan kalian. Dan pastinya kalian bisa check out juga di sini dia udah punya kamera yang tadi gue bilang banyaknya kamera mobil ini gitu ya. Mau dari angle samping, dari angle belakang, segala macam. Mau 3D, mau diputar-putar gini juga bisa. Dibikin transparan bisa, dibikin enggak juga bisa. Semuanya bisa. Dan pastinya udah compatible dengan Apple CarPlay dan Android Auto, serta dia untuk AC-nya memang kontrolnya di layar, tidak ada kontrol fisik. Tapi at least dia fix di bagian bawah sini, jadi dia nggak kemana-mana, sehingga selalu standby dimanapun kalian
menunya gitu ya. Bisa di slide juga, jadi mempermudah, nggak harus masuk-masuk ke dalam menu lain. Termasuk di sini juga kalian bisa ngatur tentunya sistem ADAS-nya Xpeng ya, yang lagi-lagi kalau bicara soal kecanggihan AI, ADAS dan lain-lain ya, Xpeng salah satu startup company yang paling sukses di hal tersebut, karena memang itu hal yang mereka fokusin banget, yaitu AI. Ke bagian bawah, konsol tengahnya ini juga desainnya sedikit berbeda. Sekarang dia ada dual wireless charger di bagian sini, termasuk ada cup holder dan juga ada tempat penyimpanan yang dalam banget di bagian sini gitu ya. Dan ini pun semuanya lagi-lagi sudah soft touch materials. Di bawah sini juga ada tempat penyimpanan lagi yang terbuka, tapi bawahnya dilapis bludru. Jadi makanya kesannya mewah dan kesannya ini nggak bikin baret gitu kalau kalian naruh barang-barang kayak misalnya handphone atau kacamata. Jadi nice. Bicara soal joknya juga super nyaman iya, karena dari material joknya juga mereka sudah melakukan improvement sehingga semuanya jadi terasa lebih benar-benar fokus di kenyamanan. Bantingan suspensinya sudah diperempuk, travel suspensinya dibikin lebih panjang sehingga mobil ini sekarang jadi jauh lebih nyaman untuk dinaikin. Kita nggak sabar pengen cobain sebenarnya sih. Nah, setirnya juga setir desain yang khas ala Xpeng banget gitu ya. Logo X di tengah, two spoke, two tone, dan dia modelnya agak lonjong seperti ini. Setirnya sudah bisa di-adjust tentunya dengan tilt dan juga teleskopik. Teleskopiknya jauh nih, enak nih buat kalian atur-atur. Nah, kemudian tentunya untuk setir dia udah ada tombol-tombol kayak contohnya di kanan audio steering switch, di kiri untuk kalian ubah-ubah menu di bagian sini. Dan bahkan ini bisa kalian ganti-ganti sebagai shortcutnya. Sekarang lagi di set untuk jadi shortcut fan speed, ya AC. Jadi kalian nggak perlu ke dalam menu AC, kalian pengen gedein kecilin AC langsung di sini aja. Nah, kayak gini-gini nih yang dibutuhin. Jadi ada kontrol fisik buat AC-nya walaupun berbentuk shortcut di sini gitu ya. Nah, speedometer dia terpisah dari layar utama, nggak kayak Tesla gitu ya yang semuanya dijelin ke sini. Ini tetap proper karena speedometer tetap berada di bagian depan kalian, dan tentunya ada display mobilnya, ada display ADAS-nya. Bahkan kalau kalian pengen taruh map di sini bisa. Semua segala macam information multimedia bisa kalian tampilin di sini juga. Jadi udah lengkap. Persneling dia ada di bagian sebelah kanan tuas di sini. Jadi kalau kalian pengen drive tinggal kalian ke bawah, kalau kalian pengen mundur tinggal kalian ke atas, kalau pengen park tinggal kalian pencet ujungnya, kalau kalian pengen nyalain sistem ADAS atau autonomous drivingnya, kalian tinggal langsung double tap ke bawah, maka dia akan langsung menyala. Di bagian sisi atas juga ada kamera di bagian dalam sini yang ini berfungsi sebagai driver monitoring system yang tentunya sudah siap memantau kalian kalau kalian misalnya ngantuk atau capek gitu ya, atau kalian melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan pengemudi, maka langsung dikasih tahu warning oleh dia. Oke ya. Nah, ke bagian atas kaca tengah juga sudah elektrokromatik kalau kalian matiin, tapi ini tentunya lagi nyala dalam format rear view digital mirror. Yang tadi gue bilang di bagian belakang kan ada kamera di bagian spoiler atas gitu ya, itu berfungsi untuk digital rear view mirror ini yang bakal langsung nge-feed live feed dari belakang. Overhead console lampu sudah full LED, dan tentunya di sini juga ada sun visor yang sun visornya bludru loh. Wih, mewah ya. Ini kayak Palisade gitu. Dan juga tentunya sudah ada kacanya, yang dimana kacanya gede banget. Dan juga sudah ada lampu LED, bahkan lampunya ada dimmernya. Jadi kalau kita buka nih, dia nyalanya tuh soft, nggak yang ngagetin mata kalian gitu. Semuanya sudah dipikirkan dengan sangat baik sekali. Dan tentunya di atas juga ada panoramic roof besar yang memang ini panoramiknya fixed glass dan tidak bisa ditutup ya. Tapi tentunya kacanya sudah anti UV dan anti radiasi juga. Tapi kalau buat pasar Indonesia memang lebih cocok kalau ada tirainya sih. Karena kalau kayak gini mau anti radiasi kayak gimana juga memang ya panas mah panas saja gitu kan. Pengaturan jok sudah full elektrik. Kalian mau ngatur kayak bagaimana maunya pun bisa. Mulai dari sliding, reclining, seat height adjuster, electric lumbar support, semuanya semua bisa diatur. Dan itu berlaku untuk driver dan passenger juga. Dan seperti yang gue bilang, rasa berkendaranya sudah diimprove sehingga dia sekarang jauh lebih comfort
oriented. Suspensinya dibikin lebih nyaman, peredaman kabinnya dibikin lebih nyaman, kacanya sekarang jadi double glass yang tentunya pasti jadi jauh lebih kedap, dan semuanya tentunya sudah full auto up and down, dan pastinya ada sebuah AI assistant yang siap untuk menerima semua perintah kalian yang bernama Xiaopi. Iya, Xiaopi itu robot kecil yang selalu standby di sini untuk menerima semua perintah kalian, dan perintahnya bisa ekstensif banget. Tolong lipetin spion, tolong ini, tolong ono, dia udah ngerti karena lagi-lagi Xiaopi ini juga running berdasarkan AI. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si Xpeng G6. Untuk masuknya, pintunya sama kayak di depan Sensasinya, jadi dia pintunya nggak terlalu berat banget karena kan dia frameless, jadi wajar aja gitu ya. Tapi dia rasanya kayak pintunya tuh kayak punya electric latch gitu loh, kalau kalian buka cekik gitu. Makanya kan buka dari dalam juga electric button kayak gini kan untuk depan belakang. Jadi nice. Masuknya pun walaupun dia sloping roofline, tapi nggak yang terlalu kayak kalian harus nunduk banget, masih natural gitu ya. Tuh, masih enak gitu buat dimasukinnya. Jadi oke lah. Oke, so begini lagi serasa duduk di baris kedua dari si Xpeng G6 edisi 2025. Ini jok drivernya udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Kalian bisa lihat ruangan sangat tidak masalah legroomnya, masih ada lebih dari 8 jari. Ini lega banget sih ya. Well, ini kan kelasnya medium ya, medium SUV. Jadi bodinya tuh agak nipu luarnya gitu. Padahal ini tuh ya kelas-kelas CX-5 gitu. Tapi kalau dari luar tuh kelihatan memang karena dia sloping jadi kelihatan lebih compact gitu. Ini pun headroom sama, lebih dari 5 jari. Jadi untuk rata-rata orang Indonesia sama sekali nggak ada masalah duduk di sini. Apalagi kan dia panoramic roof ya, jadi bikin atapnya juga lebih tinggi gitu, seperti ini. Nah, ini pun kalian masih bisa duduk dengan selonjoran, dengan kaki dimolosin ke kolong jok juga masih bisa. Dan yang gua rasain nih, ini posisi duduknya lebih natural dibanding kebanyakan mobil listrik yang pernah gue coba. Karena kebanyakan mobil listrik yang gue coba, terutama di baris keduanya ya, baris pertama sih cenderung no problem. Baris keduanya tuh lantainya berasa tinggi dan duduknya tuh berasa agak jongkok, agak dingklik gitu. Tapi tidak di G6 ini. Kalian bisa lihat angle joknya ini, dia tuh nggak yang flat, tapi dia agak turun ke bawah. Sehingga under thigh supportnya ini naik dan bisa menyangga paha dan betis kalian dengan sangat baik. Ini juga karena dia full elektrik, tentunya dia lantainya rata, full semua. Jadi kalau kalian misalnya ke bagian duduk di tengah, ini malah jadi kayak wah leluasa banget gitu ya. Benar-benar sama sekali tidak ada masalah untuk duduk bertiga di bagian belakang. Apalagi tentunya bagian belakang ini kalian dapat 3 buah headrest yang sudah adjustable semua seperti ini. Dan joknya juga material sama seperti di depan. Ini warnanya bisa kalian pilih ya. Jadi kalau kalian nggak suka warna terang, dia juga ada warna hitam. Kalau kalian suka warna terang, ada warna ivory seperti ini. Gue jujur lebih suka warna ivory kayak gini. Bikin interiornya terkesan lebih mewah gitu ya. Efeknya perforated juga di bagian sininya. Ada ISOFIX tethering point juga. Seatbelt 3 titik untuk ketiga penumpang yang nggak dari atap tentunya. Dan juga kalau kalian hanya berdua, tentunya bisa nurunin armrest yang ada di bagian tengah sini yang ngelock. Jadi posisinya pas banget ini buat duduk, enak banget gitu ya. Nggak berasa kayak SUV medium sama sekali. Dan juga ini bisa kalian buka untuk nge-reveal 2 buah cup holder yang terasa sangat high quality. Kayak teredam gitu semuanya di sini, nggak yang ceplak-ceplek gitu. Tuh, kayak bagus. Termasuk kalian juga dapat amenity juga di bagian belakang berupa penyimpanan seat back pocket untuk kedua joknya. Iya, ada aksen chrome bahkan di sini ya. Manis gitu. Dan juga ada ventilasi udara di bagian konsol tengah sini yang juga ada 2. Jadi kalian berdua dapat masing-masing, dan juga ada 2 buah USB charger yang sudah USB Type-C. Jadi sudah future proof. Termasuk walaupun ini mobil coupe gitu ya, tapi dia tetap ngasih jendela ketiga di bagian belakang sini yang bikin penumpang belakangnya tidak claustrophobic gitu. Jadi tetap enak. Door trim
juga sama, sudah mendapat improvement. Dia soft touch di atas, soft touch di tengah, soft touch di bagian armrestnya, full soft touch, jadi enak. Plastik rasa tuh di bagian bawah doang yang nggak akan kepegang oleh kalian. Ini pun tentunya power window lagi-lagi sudah all auto. Ya kan Yola? Nah, jadi enak. Walaupun kaca belakang memang masih single glass, tapi itu normal. Safety, airbag juga udah lengkap, airbag depan ada, airbag samping ada, airbag curtain juga ada. Dan tentunya di atas ini ada grab handle, termasuk ada lampu baca yang sudah LED seperti ini. Dan di atas ini pun ada speaker. Iya, kenapa? Karena walaupun mobil ini kecil, dia sudah menggunakan premium sound Opera-nya Xpeng gitu ya. Jadi udah nice. Dan kalau kalian kaum rebahan dan pengen merebahkan jok baris kedua ini sebenarnya posisi defaultnya aja itu dia nggak yang tegak banget ya. Dia masih, karena joknya tuh kayak agak nge-curve gitu, masih enak buat didudukin. Tapi kalau kalian rebahin dengan tuas di bagian samping sini, ini bisa dibikin rebahnya tuh enak gitu ya. Memang ada yang lebih rebah dari ini. Kalau kita ngomongin kayak contohnya Ion V gitu, dia lebih tiduran dari ini gitu ya. Tapi yang gue suka dari ini tuh rebahnya pas, ditambah dengan kontur joknya, bikin duduknya tuh jadi nyaman. Kayak dipeluk gitu rasanya gitu ya. Dan tinggal duduk di bagian belakang sini, menikmati premium soundnya yang jumawa banget. Kita pernah nyobain suaranya pas di Thailand, pasti jadi asik banget jadi penumpang si Xpeng G6 ini. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Xpeng G6 edisi 2025. Untuk bukanya tentunya caranya banyak. Lewat kunci bisa, lewat dalam bisa, pakai voice command bisa, atau sesimpel pencet electric button di sini juga sudah bisa. Dan pastinya dia sudah power tailgate. Iya dong, kan SUV canggih, masa belum? Nah, ini walaupun dia bentuknya coupe gitu ya, tapi dia tetap mempertahankan praktikalitas sebuah SUV yang lumayan besar bagasinya gitu ya. Karena dia bukaannya juga jadi gede karena efek sloping roof line-nya itu, yang otomatis bikin bukaannya ini jadi kayak ala-ala buka liftback gitu ya, yang sampai ke bagian atas sebelah sininya. Membuat kalau kalian pengen taruh barang, itu nggak cuma bisa begini, tapi juga bisa begini, kayak agak ke atas gitu. Otomatis jadi sangat memudahkan. Nah, bagasinya ini kapasitas normalnya itu di 647 liter, yang udah gede untuk sebuah medium SUV buat dipakai sehari-hari gitu ya. Dan ini sendiri bagasinya pun full dilapis dengan bahan sejenis wool, dan juga ada underfloor storage yang bisa kita buka di sini. Yang ini underfloor storage-nya juga gede, kalian bisa taruh laptop, taruh sepatu 3 atau 4 bahkan di sini masih masuk gitu kan. Dan memang karena dia rear wheel drive, motornya ada di bagian bawah sininya. Jadi ya bagian ke belakang sananya nggak bisa dibuka. Tapi ini udah cukup gede banget. Apalagi mengingat di bagian belakang sini masih dapat banyak banget fitur. Mulai dari contohnya kalian dapat lampu untuk malam-malam yang nggak hanya sebelah, tapi kanan kiri sudah LED juga. Ini juga kalau kalian beli, kalian dapat partial shelf ya, karena ada cetakan partial shelf-nya di bagian samping sini. Cuman ini kan lagi di display mobilnya, jadi pastinya dilepas gitu kan. Tapi kalian dapat sehingga bisa melindungi barang kalian supaya nggak kelihatan dari luar. Dan tentunya ini juga ada subwoofer, bagian dari Opera Audio premium soundnya si Xpeng, yang suaranya udah enak banget, udah kita cobain. Nah, dan tentunya kalau kalian butuh ruang lebih besar, tentunya jok baris kedua ini bisa direbahkan ke depan dengan format 60/40. Dan yang bikin dia praktis, ngerebahinnya nggak harus lewat samping, karena latch-nya ada di bagian pundak atas joknya sini, jadi bisa langsung lewat belakang. Ini tinggal di sini aja. Nah, kalau sudah, dia bakal jadi completely flat sampai ke baris pertama. Nah, ini memang dia agak naik gitu ya. Tapi ya jatuhnya hitungannya tetap flat karena dia nggak ada hump sama sekali. Kalau kalian pengen taruh item yang panjang, tinggal kalian sorong aja ke bagian depan, sama sekali nggak ada masalah. Dan juga load lip-nya itu sangat kecil karena load lip itu cuma 3 jari. Jadi kalau kalian pengen keluarin masukin barang, itu nggak perlu kalian angkat tinggi-tinggi. Padahal ini mobil plat nomornya tuh ada di bumper. Biasanya kalau mobil plat nomornya ada di bumper, load lipnya itu bakal gede umumnya gitu ya. Tapi di sini mereka masih bisa menyiasati sehingga load lipnya bisa cukup rendah.
Dan kalau udah di flat out seperti ini, kapasitas bagasinya itu meningkat jadi 1752 liter. Yang artinya udah sangat cukup kalian pengen bawa apapun untuk keperluan sehari-hari. Tutupnya tinggal kalian pencet di sini aja. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu guys, sedikit first impression kita dari si Xpeng G6 edisi 2025, atau bisa kita bilang G6 facelift gitu ya. Memang ubahannya nggak terlalu yang major banget, tapi itu bukan hal yang masalah sama sekali. Kenapa? Karena dari awal memang Xpeng G6 sendiri merupakan sebuah SUV full electric yang masih fresh banget, masih sangat-sangat modern, dan secara bentuk, secara fitur, semuanya juga masih sangat-sangat kompeten. Jadi sebenarnya belum butuh-butuh update amat, tapi ini membuktikan bahwa Xpeng itu sangat-sangat gercep gitu ya untuk mengupdate mobil-mobil mereka. Makanya di 2025 nih keluar yang versi updated dari G6 electric SUV ini. Udah kita ubah semua perbedaannya, sekarang tinggal kalian yang putuskan aja apakah kalian lebih suka yang facelift atau lebih suka yang lama justru. Karena ubahannya nggak terlalu banyak. Nah, tentunya kalau soal harga, kalau untuk di Indonesia kita sudah tahu ya harga kurang lebih patokannya untuk si G6 ini. Kalian bisa lihat di bagian note di bagian bawah sini gitu ya. Walaupun belum ada spek resminya, tapi mobil ini kan sudah meluncur di Thailand juga gitu ya. Jadi harusnya udah ada gambaran lah. Tapi memang di Thailand sendiri yang baru dijual itu yang pre-faceliftnya. Seperti itu. Dan pastinya kita kasih spesial shout ke Xpeng Indonesia dan tentunya ke Xpeng Global yang udah ngundang kita untuk hadir di Xpeng Global Brand Night bersama dengan media-media dari seluruh dunia juga. Karena ini acara yang spesial dan ini membuktikan bahwa eksistensi Xpeng itu nggak hanya akan berada di China aja, tapi juga kedepannya akan memperluas diri ke pasar-pasar global, salah satunya ke Indonesia juga, seperti itu. Dan di sini sangat ramai, jadi punten banget kalau nge-reviewnya harus kudu begini-gini. Ada om-om nggak tahu dari mana yang nggak ya, tapi sesama konten kreator sama wartawan saling ngerti aja. Thank you banget juga bagi kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kalian bakal kalian support kami secara subscribe dan suatu janji. Ya pun juga sosial media kami untuk subscribe kami dalam satu video seperti ini. Supaya update dengan informasi terbaru dan fakta-fakta menarik mengenai otomotif lainnya seperti si Xpeng G6 facelift ini. Dan kalau kalian misalnya pengen tahu lebih lanjut mengenai Xpeng Indonesia, silahkan kalian follow Instagramnya di bagian sebelah sini. So, kita check out mobil lainnya. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed. Rame banget, susah banget reviewnya. Susah banget. Paling nggak bisa gue kayak gini nge-review.